Sudah lebih dari 610 TKI tiba di Taiwan, namun 2 diantaranya positif COVID-19 dan menjalani karantina dan perawatan di Taiwan. Ini yang akan dilakukan Taiwan ke depannya jika ada yang positif atau pengiriman 2 positif. Itu berimbasnya seperti ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe ya. halo teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Taiwan, di mana pemberangkatan TKI dari Indonesia sudah mulai lancar ya. Setidaknya kemarin tanggal 25 November itu sudah ada 610 TKI yang tiba di Taiwan. Nah, berikut informasinya dikutip dari Now News Taiwan. Pekerja migran asal Indonesia sudah memasuki Taiwan mulai tanggal 17 November 2021 kemarin setelah dibuka sebelumnya pada tanggal 11 November lalu. Saat ini sudah lebih dari 600 pekerja migran telah memasuki karantina dan pencegahan dan pengendalian epidemi pekerja migran yang menjadi fokus perhatian Taiwan. Lo Yijun, Wakil Direktur Departemen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan mengatakan bahwa meskipun pekerja migran telah memasuki Taiwan dan dia dinyatakan positif nantinya, mengingat pentingnya pekerja migran bagi industri dan kesejahteraan sosial Taiwan, jika pencegahan epidemi kapasitasnya cukup, imigrasi tidak akan menangguhkan atau menutup lagi seperti dulu, itu kata mereka ya. Taiwan kemarin, sebagaimana kita tahu, tanggal 25 November itu ada tambahan 10 kasus impor dari luar negeri, di mana 2 kasus adalah pekerja migran asal Indonesia yang dikirim ke Taiwan baru-baru ini. Karena hal ini, media Taiwan bertanya kepada Lo Yijun, apakah akan ditangguhkan lagi karena hal ini jika mereka terus menemukan kasus yang dikonfirmasi positif dari pekerja migran asal Indonesia yang baru datang. Lo Yijun mengatakan pada konferensi pers epidemi kemarin itu bahwasanya pusat komando saat ini sudah sangat-sangat ketat ya dalam mengendalikan kasus imigrasi luar negeri yang dikonfirmasi, dan mereka menjamin tidak ada risiko penularan ke masyarakat lokal dan jumlahnya dapat dikendalikan dalam keadaan tersebut. Oleh karenanya, pengiriman TKI tidak akan ditangguhkan karena diagnosis yang dikonfirmasi dari negara asal para migran seperti 2 kasus di atas. Karena apakah migran industri ataupun migran kesejahteraan sosial, informal maupun formal, merupakan bagian penting dari ekonomi domestik dan tenaga keperawatan. Diagnosis seperti itu tidak hanya dilihat dari sisi positif negatifnya saja, tapi dari berbagai hal ya. Karena tanpa pekerja migran, Taiwan tidak semaju sekarang gitu ya. Selain itu, Lo Yijun juga mengatakan bahwasanya ada kasus imigrasi pekerja migran yang dikonfirmasi pada musim gugur dan musim dingin tahun lalu. Bahkan melonjak hingga 20-an kasus. Sebagian besar pekerja migran yang memasuki proyek Taiwan ya. Proyek-proyek ini telah divaksinasi baik dari segi kesehatan pribadi ataupun perawatan medis. Jadi kasus tahun lalu itu lebih berat daripada kasus sekarang yang hanya segelintir gitu, dan semoga tidak bertambah, itu menurut Lo Yijun ya. Dari segi kuantitas dan tenaga, bebannya jauh lebih ringan ya dibanding tahun lalu, sehingga masuknya pekerja migran tidak akan terhenti hanya karena kasus diagnosis seperti ini ya. Per tanggal 25 kemarin sudah ada 146 pekerja migran industri dan 667 pekerja migran informal perawat lansia yang mendaftar secara online. Mereka akan datang ke Taiwan. Totalnya ada 813. Jumlah pekerja migran industri yang sudah masuk itu ada 115 ya, yang formal. Sedangkan yang informal itu sudah 495, itu yang TKW informal penjaga lansia. Totalnya yang sudah dari Taiwan itu 610 orang ya. Di antara pekerja migran domestik yang masuk ke Indonesia, yang masuk dari Indonesia 449 itu vaksinasinya lengkap dari 610 tadi ya, dan 46 divaksinasi tidak lengkap atau baru 1 kali. 98 pekerja migran industri masuk divaksinasi lengkap dan 17 baru sekali. Nah, dengan adanya informasi ini kita ya bersyukur ya. Jadi Taiwan tidak akan menutup lagi karena memang butuh pekerja migran. Tapi walaupun seperti itu dari pihak Taiwan, kita dari pihak Indonesia harus lebih hati-hati lagi, lebih menjaga lagi, lebih memperketat lagi protokol kesehatannya. Jangan sampai pengiriman hari ini, besok atau lusa ada lagi yang positif. Karena ya, walaupun Taiwan tidak akan menutup ya, kita kasihanlah kepada Taiwan biar
mereka tidak terlalu ribet mengurusi mereka yang positif. Kalau kita sendiri prokesnya sangat ketat, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini lagi ya. Semoga tetap lancar pengiriman ke Taiwannya, dan hingga target di periode pertama ini 1.700 terpenuhi, baru separuh ya yang dikirim. Sekian dulu, selamat bekerja dan salam sukses.